ingkang barokah. Amin. Tidak lupa salawat dan salam kita tujukan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saderenge mungkin saya perkenalan Ampun Kapolsek nggih sami, Asmane nggih sami, Double Mujiono. Ngoten nggih. Ngapunten ingkang agung, saya untuk sementara waktu ini saya diembankan tugas Babinsa Koramil 082510 Bangwarejo, khususnya di Desa Kebon Dalam. Jadi ngapunten Pak nggih Pak Surwan. Jadi ikhwal awalnya niki kok dadi rame, kok dadi seru, nanti kalau tak jelaskan nggih. Jadi apa-apa nanti biar nanti gambarannya jelas. Lek modal waktu nika jane lek enten Pak Yeh Kholik niku lebih jelas, lebih gamblang. Jadi ingkang diaturaken warga masyarakat itu sebetulnya kalau di Dusun Gomo ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi kami meminta untuk penjelasan lebih gamblang lagi terkait ihwal Jawarul Ma'ani niku nopo. Jadi mboten enten gramyangan Jawarul Ma'ani iki opo sih? Terus tujuannya opo sih? Kan ngoten nggih, ngapunten Kang Agung nggih. Jadi sesuatu hal itu kan mempunyai tujuan. Tujuannya itu harus ada silah-silahnya. Istilahnya itu harus runtutannya harus jelas. Nanti sing diwaca napa? Mboten napa nggih Pak nggih? Dijelasaken nggih. Jadi niku lebih gamblange teng masyarakat niku ini nggih, ngapunten dari media nggih juga meliput terkait dengan adanya nanti bisa untuk corongnya pemerintah terkait untuk penyebarluasan ke masyarakat. Oh, dadi niki sing ning Gumuk kae ngono kae ta. Ngoten nggih. Jadi tidak ada miskoordinasi, putusnya sesuatu menjadi mengembang. Jadi kalau saya pribadi mungkin mengatakan saya tidak ingin kondisivitas yang ada sudah bagus, dengan kaitannya dengan hal ini masyarakat kita menjadi gaduh, menjadi istilahnya tidak tenang. Ngoten nggih. Jadi apapun nanti yang jenengan jelaskan, saya harapkan masyarakat bisa lebih paham, lebih mengerti lagi terkait niki manaqib dan sholawat Jawarul Ma'ani niku. Runtutannya sejarah nih Bondi. Lek kula winginane dijelasne ke Kiai Kholik niku jare pun paham. Ngapun tapi lek kula niku Islame nggih, Islam biasa, Pak. Dereng islame nggadahi wonten-wonten niku mboten gadah. Lek kula niku ilmu keling, lek ra dicekel ra eling ngaten. Nggih, ngaten nggih. Lek ilmu tentara niku ilmu keling. Lek mboten nyekel mboten eling. Ngaten nggih. Jadi saya nanti mengharapkan penjelasan lebih detail, lebih paham, bisa dimengerti, bahasa-bahasanya bisa dipahami kepada masyarakat ini. Jadi tidak ada timbul pertanyaan-pertanyaan masyarakat lagi. Terus saya mengharapkan dengan sangat dengan hormat kepada pengurus yang ada di sini, apa-apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa, oleh Bapak Kapolsek terkait apa-apa yang perlu dibutuhkan segera dilengkapi. Karena nopo lek mboten istilahnya mboten dilengkapi nanti ada timbul permasalahan baru terkait ngapunten legalitas tanah niku harus segera diurus. Yang kedua lah sertifikat ini mboten jelas ya IAD-nya nanti tidak akan segera bisa dilanjutkan. Terus terkait ngapunten ini yang sudah kita akan menatap ke depan. Kalau kita kembali flashback ke belakang itu tidak bagus. Yang sudah dengan adanya hal-hal yang kemarin, makanya kita kumpul di sini, sing wingi boten kenal, jadi ini tambah kenal. Inilah wujud silaturahim kita kepada warga masyarakat yang ada di sini untuk lebih mengenalkan diri kepada masyarakat. Semoga apa-apa yang ada nanti dan semoga pula nanti dengan adanya yang di sini bisa bermanfaat kembali kepada masyarakat dan bisa menambah wawasan kembali ke masyarakat. Karena tadi, jadi saya minta kepada dari perwakilan dari Pak Surwan menjelaskan secara detail, secara gamblang terkait apa-apa yang ini, apa niku manaqib syafaat itu runtutannya nopo lah. Kalau semeret cuplian sedikit saking Kiai Haji almarhum Pak Johari, ya.
Nah niku amalannya nopo titik-titik bla 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 ini ngajelasaken nggih. Mungkin ben mboten napa di mirengan tiyang ku anu Pak sing ngene niku sing rene jenggot-jenggot. Soalnya cingkrang-cingkrang. Nah, itu pengertian pendek, pengertian sempit. Jadi mereka tidak tahu karena keterbatasan mereka melihat. Nah, malah kalau berpikirnya digawat-gawatkan. Ya ngapunten Pak media nggih. Ngapunten sanget iki padha-padha. Jenenge wong luput itu ora kena dianu salahne. Manungsa niku nggih tepake kan teng lek bener ya alhamdulillah luput itu lumrahe manungsa niku tempatnya salah. Ngoten nggih. Nah, tapi kalau kita manungsa niku wis tobat, nah niku pun baik. Mungkin kula cekapaken apabila saya ada tutur kata saya berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin ada salah, itu murni datangnya dari saya Mujiono pribadi, dan itu ada benarnya datangnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin menjadi sebuah kesepakatan kali Pak Yai Kusengan. Niku, nggih. Mungkin sementara niku dan sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang mana pada malam hari hadir, sehingga nanti kita welcome dalam hati musyawarah rembuk mencari sebuah solusi niki mangke sakit kita lakukan di dalam rangka bagaimana situasi dan kondisi khususnya di Kebon Dalem pada umumnya Bangurjo dan Banyuwangi ini mangke boten enten salah sebuah persepsi dan lain sebagainya. Sementara itu sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih. Ada kesalahan maaf saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan dari unsur pemerintah, ada Pak Kades, ada Pak Bintang Timas, ada Pak Binsar, ini saudara kembar saya Pak. Para kiai, para sepuh, ini sepuh, serta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, serta tidak kami lupakan untuk sahabat-sahabat kami dari media sebagai pencerah daripada informasi pada masyarakat. Kami datang ke sini memang ada suatu kehendak, niat. Kalau ngomong formalnya juga nggak ada undangan, tapi sebagai pemerintah kami punya keinginan untuk hadir. Tadi pagi saya juga sudah hadir dengan Pak Camat, Pak Yai ya, sudah ketemu sedikit ngobrol, tapi ini hanya sifatnya pembukaan saja, mukadimah. Tapi formalnya malam hari ini, sehingga nanti pada kesempatan yang mulia ini kita bisa mendapatkan suatu hikmah yang luar biasa. Memang tempat ini cukup bagus. Saya katakan tempat yang seksi Pak ya, seksi. Seksi itu artinya menarik. Acara seperti ini kalau di tengah terminal Jajak kayaknya nggak menarik Pak. Karena tempatnya seperti ini makanya menarik perhatian. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat beragama, sebagai warga masyarakat yang baik, tentunya apa perilaku kita itu ada aturan juga ada jaminan hukum. Saya menyampaikan bahwa masyarakat berkumpul itu kita tidak serta-merta harus bubar-bubar dan tidak boleh. Karena apa? Undang-Undang Pasal 28 mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Nah, cuma ada catatannya. Yang pertama, tidak bertentangan daripada hukum-hukum negara dan kaidah-kaidah dasar negara. Yang kedua, juga tidak bertentangan dengan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang diakui oleh negara. Jadi selagi tidak bertentangan, saya rasa juga nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, kami mendengar berita bunyinya begini, Pak, itu ada padepokan di Puncak Serawat. Pemikiran saya di Puncak Serawat yang sana itu Pak. Padahal malam Jumat kemarin
saya naik di Serawat Pak, jam 12. Terus aliran apa itu? Enggak, saya iseng aja. Ingin sensasi apa malam di Serawat itu ada apa? Iseng Pak, malam Jumat kemarin saya naik. Saya nggak melihat apa-apa. Ternyata setelah saya informasi, ternyata di sini tempatnya. Oh, bukan Serawat, ini Kebun Dalam. Akhirnya saya datang. Kemudian bapak-bapak dari Pasuruan ya, bapak-bapak tokoh yang ada di sini serta rekan-rekan media, bahwa malam ini kami sangat mengharapkan bahwa kita dapat menemukan suatu pencerahan yang bisa diterima semua pihak. Kalau di ajaran Islam, ketika kita mendengar sesuatu yang menjadi pergunjingan, kita sebagai pemerintah atau apapun yang dituakan itu memberikan media untuk bertabayun, sehingga tidak timbul suatu fitnah dan keresahan. Karena kalau tidak ada seperti ini, kita akan saling curiga, dan fitnah itu ketika besar sulit untuk dikendalikan. Nah, mumpung belum, nah kita kumpul dulu. Siapa tahu nanti dengan ada pencerahan-pencerahan, pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, misi-misi tentang keberadaan, dan bahkan kenapa harus tempat ini, sebisa mungkin harus dijelaskan sehingga masyarakat menerima. Kemudian yang terakhir, saya minta dalam apapun bentuk pertemuan, entah itu formal maupun non formal, yang sifatnya nanti menjadi konsumsi publik, setidaknya harus ada notulen, ada suatu yang disepakati bersama. Jadi biasa kalau kita hanya ngomong-ngomong saja, selesai, besok menyimpang nggak ada yang mengikat. Ngoten Pak Lurah nggih. Jadi nanti dari perwakilan organisasi ini apa ya? Organisasi itu apa namanya ini ya? Nanti disampaikan suatu tabayun, suatu penjelasan kepada masyarakat, nanti kita catat, dan pelaksanaannya nanti kita awasi bersama-sama, termasuk saya. Pernah Pak, suatu hari kita kecolongan Pak, ini cerita saja. Di Kapat, Pak Hakim tahu persis. Suatu hari ada orang datang ke kantor polisi, itu minta izin untuk kegiatan keagamaan. Kemudian izin diterbitkan. Lalu memang awal-awalnya benar-benar kegiatan keagamaan, ada hiburan hadroh. Kemudian di tengah perjalanan ganti musik koplo Pak. Akhirnya timbul penolakan. Artinya apa? Izin yang diminta, yang dimohonkan sama pelaksanaannya jauh menyimpang, dan itu harus dikoreksi Pak. Jadi nanti jenengan yang dari Pasuruan ketika menyampaikan visi misi dan tujuan, nanti kita catat, dibuatkan suatu MOU atau apapun itu, pernyataan atau apa, nanti kita awasi bersama-sama. Karena ya mohon maaf, tempat ini seksi dari segala bidang Pak. Tempatnya juga rada-rada cantik lah gitu. Yang kedua juga mohon maaf, saya juga orang kampung Pak. Orang agak di kampung itu kalau ada sesuatu gampang dibahas. Makanya saya anekdotan tadi, coba tempat ini ada terminal jajak, orang nggak ngereken Pak. Karena di sana sudah sibuk dengan kesibukannya lah. Di kampung seperti itu. Macam kalau kita hidup di kampung, ada mobil mereknya Honda muat sepeda motor baru Pak. Itu lehernya panjang semua tetangga. Sopo tuku itu. Di kota nggak ada yang ngereken itu. Nah artinya ketika kita berbuat sesuatu itu harus moco papan empan. Nah di sini seperti itu Pak. Jadi nanti disampaikan, kita tulis, nanti kita awasi bersama-sama, nanti pelaksanaannya kita ikuti. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Pernah saya mengalami Pak. Suatu hari saya jadi kapolsek di Glenmore, di desa Margomulyo itu ada kebun pinus yang cukup luas. Di situ ada orang membangun semacam pondok seperti ini. Kemudian orang beribadah di situ.
masyarakat heboh, ada apa itu? Apa itu yang terjadi? Jangan sampai, dan seterusnya. Ya saya dengan terang-terangan mendatangi, saya seperti ini kan, sampaikan apa itu. Dan akhirnya juga diterima dengan baik, dan legal formal juga harus dipenuhi. Kalau ingin berkelanjutan, tadi Pak Camat menyampaikan, kalau toh nanti visi-visinya bagus dan bisa diterima, minimal apa yang menjadi aturan pemerintah juga harus diikuti. Tadi katanya lahan ini dimiliki oleh 3 orang, Pak. Siapa ya tadi ya? Dimiliki 3 orang, sudah proses pemecahan sertifikat, katanya begitu. Katanya Pak, 2 orang ya? Sudah proses pemecahan sertifikat dan berjalan lancar di BPN. Kemudian yang namanya, kalau dicari kesalahan, yang namanya di negara ini ketika membuat suatu bangunan harus ada IMB, katanya begitu katanya. Ya, jadi ya kita juga harus mentaati itu ketika suatu apa yang kita berbuat akan dikatakan benar dan akan didukung oleh pemerintah. Jadi itu Pak dari kami. Nanti selanjutnya dari perwakilan dari pondok, cuma saya tekankan ini melakukan ya, garis besarnya pertama, masyarakat berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat itu dijamin undang-undang pasal 28. Jadi boleh, dengan catatan tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara dan syariat-syariat keagamaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setidaknya ketika kita tinggal di satu tempat atau mendirikan apapun, harus melihat papan empan, kondisi situasi. Kalau di tentara itu namanya astagatra. Jadi masyarakatnya kayak gimana, naik gunung turun gunungnya bagaimana, air bagaimana itu. Jadi 4 hal itu yang menjadi acuan kami sebagai wakil dari pemerintah untuk menjadi panduan kegiatan pertemuan majelis malam hari ini. Dan nanti tolong rekan-rekan media yang hadir juga ikut menyimak dengan baik sehingga menjadi ladang pencerahan kepada masyarakat secara umum. Kemarin pun saya juga kenapa demikian? Kemarin begitu saya mendengar berita Pak, saya juga gawat gitu. Karena ada padepokan itu identik dengan suatu perguruan pencaksilat Pak. Ya zaman si Pitung lah gitu. Jadi hal-hal yang gawat gitu. Kemudian padepokan tempatnya di Puncak Serawat itu juga bahasanya ngeri juga gitu. Kalau mereka dibuat film ya, pendekar dari Bukit Serawat, bagus juga itu. Jadi karena tempatnya seksi saya katakan, seksi itu dari tempatnya, masyarakatnya juga masyarakatnya memang seksi di sini. Karena ada beberapa hal yang paling mudah untuk diviralkan, untuk dibahas. Pertama, suatu peristiwa yang mistis. Mistis itu gampang Pak, dibuat berita. Kemudian yang heroik. Heroik itu suatu peristiwa yang butuh perjuangan, itu enak dibahas. Yang ketiga, suatu peristiwa yang gawat. Itu paling unik kalau dibuat berita. Jadi kalau kita nggak tabayun malam hari ini, orang melihat cacing, cerita ke orang kedua melihat ular. Orang cerita ke orang ketiga melihat naga. Orang keempat cerita melihat dinosaurus katanya. Padahal kalau kita tabayun ternyata cacing. Jadi itu pembukaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan diakomodir, kemudian dicatat Mas. Nanti pada finalnya nanti kita buat suatu kesepakatan, visi misi dan tujuan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.